Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kamu kurang warahmatullahi wabarakatuh. semangat. Kamu tuh ngasih tahu dong sama saya. Ini ngomong-ngomong masalahnya turunin dulu ya. Turunin dulu ya. Oke. Harusnya Nah. kasih tahu kalau misalnya mau pakai salam. Ikan segalanya itu harus didahului dengan salam. Salaman deh kalau Boleh. gitu. Tapi kita nggak boleh bersentuhan. Boleh nggak boleh? Karena ini masih prokes. Betul. Iya. Protokol kesehatan itu paling Prokes penting. PHB. Apa itu? Orkes PHB. Agak kurang ya. Boleh. Teman Mara mungkin agak bingung kenapa ini Sabtu tiba-tiba ada berdua ini. Ini 2021 kok masih sama kayak 2020 udah nggak zaman. Nggak zaman. Ini spesialnya kita kali ini Wajib. khusus khusus pagi-pagi ya nemenin teman Mara semua di Loju Gubel Special Weekend. Yeay. Dan kali ini kedatangan tamunya spesial juga. Perdana. Ini dia tamu kehormatan. Wih. Pertama kali karena nanti kan Loju Gubel Special Weekend ini akan berkala Ya, seperti Pak Yusuf. itu Yusuf Kala. Iya, Beda lagi. berkala juga kan dia. Ya, oke, akan oke. berkala dia. Aha. Akan berkala. Nah, ini pertama. Ya, Karena kalau udah tamu pertamanya keren, kesananya pasti ke bawah keren. ke bawah keren. Soalnya ini spesialnya luar biasa. Persiapannya dan yang dibawa spesial dan banget ini pagi-pagi ini bawa banyak banget sampai sempit ini teman Mara Studio ya? ruang siaran kan studio kita itu kan aslinya gede ya. Ini gara-gara ada beberapa produk dari beliau Ini mulai nih ada. Maksudnya mau digedein nanti. Amin. Ditambah gedein. Amin, Ya. digedein. Bersama Ian Kanlah. Dan Tom the Titans. Kita kedatangan Kang Andika Dari Halo. Martabak Mertua. Mertua. Wih. Saya mau nanya dulu nih. Ini mertuanya atau mantunya sebenarnya? Jadi bingung kenapa martabak mertua. Langsung. Kang, sebelum dijawab, mungkin teman Mara sudah sering, tapi bukan mungkin ya, harusnya sih udah ya. Mhm. Dan martabak mertua mah ada di mana-mana. Betul. Sudah Wah, sudah terkenal lah. satu-satunya mertua yang enak adalah martabak mertua. Ya, tapi ini terus terang spesial. Jadi saya merasa terganggu dengan ngahiliwir udara yang berbeda. Kenapa? Kamu mencium gak sih bau martabak Ya ini? itu makanya saya bilang, saya tadi pas Saya datang sampai penasaran nih, ini rasa apa terus toppingnya kok ada kuning-kuning gitu ya. Aduh. Ya. Ya, Kang Dika. Spesial buat Mara ini. Wih, Alhamdulillah, terima kasih. Kang Dika, terima kasih udah datang, kita Ya, akan nyicipin. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum, baru mau ditanya. Langsung. Tapi ini loh, ada nggak orang yang pagi-pagi makan martabak? Ada. Kita doang nih. Enggak ada. Kita. Oh, ada. Ada pasti. Martabak Bangka itu di Bangka jualannya pagi-pagi. Oh ya? Iya. Ini Martabak bener- Bangka tuh aslinya dari Bangka kan? Dari Bangka. Iya. Oh, aslinya Pagi-pagi. pagi-pagi. Yes. Pempek pagi-pagi udah ada kan? Iya sih. Oh iya juga Sama. ya. Tapi sebelumnya Kang Dika selamat datang di stasiun radio. Stasiun radio. Ya udah, stasiun. Kalau datang di Mara, Kang Ya. Dika, maaf sudah merepotkan ini mah Gak ya. apa-apa. Tapi ya kalau nggak bawa Nggak apa-apa repot, ya nggak tahu repot. diri lah ya. Kang Dika, saya mau nanya nih. Ini kan deket rumah saya kebetulan udah ada nih. Ya. Dekat rumah kita ya. Martabak mertua ini ya. Ya Budi. Ya Budi. Pertanyaan semua orang yang ada di situ. Apa sih ngarana? Kenapa sih namanya martabak mertua gitu? Terus apakah ada ceritanya gitu dari martabak mertua ini? Terus kenapa harus warnanya kuning, tulisannya merah? Jadi wah menarik gitu ya. Dari tampilan packagingnya aja menarik, isinya Lebih menarik. Lebih menarik. Sok, Kang Dika jawab, Kang Tongtong ngobrol sama Kang Tongtong dulu ya. Kamu mau makan? Saya Nah, ngetes. kita nanya dulu dong ngobrol. Iya, iya. Jangan Sebenarnya harus menghargai. berdasarkan pengalaman pribadi sih. Jadi Hmm. kalau misalkan saya ngapel nih ya, Aha. bikin bawain donat. Bapaknya suka, ibunya nggak suka. Oh, Misalkan. oke. Terus udah gitu bikini bawain kayak pizza, ibunya suka, bapaknya nggak suka. Oh, Kalau oke. martabak tuh suka semua. Oh, Gitu. gara-gara Jadi, itu. pendekatannya bro Sukses itu. merayu calon mertua sejak dulu. Oh, makanya oke. dikasih nama martabak, Martabak mertua. mertua. Kalau nama Kang Andika sendiri, nama lengkapnya Andika apa? Andika Putra Wicaksana. Andika Putra Wicaksana. Gara-gara martabak bisa mempersunting putri dari. Tapi bener ya, dulu Iya. kan suka ada. Saya tuh sempat nge-tweet gini nih, Kang Dika, kenapa ya ngapel tuh identik dengan bawain martabak, Iya. bawain martabak. Nyogok Gitu. lah biar kita agak disetujuin begitu. Boleh, Ya, boleh. Biasa. Silakan bawa anak saya. PDKT sama mertua. Tapi sebelumnya karena namanya martabak mertua, apakah ini memang keidean dari mertua atau memang bumbunya dibuat atau memang dibuat oleh mertua atau memang karya sendiri? Enggak, memang keidean dari itu. Dari kejadian mertua, itu? Kejadian itu. Oh. Jadi nggak ada sangkut pautnya nih. Nggak ada. Karena Bumbu waktu itu racikan kan waktu ngapel
belinya martabak A misalkan. Aha. Itu terus kayaknya lucu nih kalau misalkan saya buat martabak terus diseserahinnya martabak saya juga gitu. Oh, iya. Jadinya Oke. martabak mertua. Tapi hubungan dengan mertua baik ya. Ya, baik Nikah dong. baik. Kapan terakhir kali ketemu? Itu pertanyaan orang yang Saya pikir mendasar. Itu masalah pribadi, jangan. Saya pikir kalau udah lama gak ketemu mau kita hadirkan martabak gitu. Oh, iya. Tiba-tiba datang Kejutan. bawa martabak menantu. Saingan. Martabak mertua kalau di dekat kita kan kebetulan deketan nih Kang Rumahnya. Dika, rumahnya saya sama Kang Tom Ya. di Setiabudi ada ya. Kalau misalnya teman marah dari arah bawah ketika lampu merah simpang Gerlong agak pelan-pelan sebelah kiri. Iya. Tepat Di situ. sekali. Itu kalau di Setiabudi. Kalau di Bandung agak bagian bawah ada di mana aja? Jadi kita di Antapani ada, terus di Margahayu ada, di Buah Batu ada, di Kopo ada, di Pascal ada, di Pati Ukur What? ini dekat Duh, ada. ini udah banyak banget. Terus di Setiabudi tadi ada, di Karapitan ada, Di Karapitan. terus di Cimahi ada, di Cimareme ada. 12, 13. Kalau semuanya tuh 18. 18 tuh di Bandung aja. Di Bandung dan di Jabodetabek. Oke. Di Jabodetabek. Di Bandung Kang sendiri Dika, 10. Mau nanya, ini di franchise apa memang sendiri aja? Alhamdulillah sendiri sih. Wih, keren banget. Tapi kalau di luar kota itu namanya kemitraan. kemitraan. Jadi ada teman yang dipercaya buat megang di sana. Ini Kang Dika ini ya orang mah di mana-mana punya satu mertua aja ini ya. Iya. Ribet gitu. Iya. Kang Ini Dika mau 18 punya loh. iya. Mertua nggak bayangin mau coba. banyak. ya. Tambah cabang tambah mertua. Itu Nggak, jadi nggak, salah bercanda, satu doa. bercanda. Itu jadi salah satu doa loh. Teh, tuh teh ya. Benar. Bisnisnya maksudnya. Oh, Bisnisnya bisnisnya. dan berkahnya. Iya, insyaallah. Martabak mertua 18 cabang itu sudah sama Jabodetabek. Ya. Kalau di luar Bandung berarti Jakarta. Jakarta, terus udah gitu Bekasi, Oke. terus udah gitu Depok. Udah kok ada. Ya, Itu Pluit. masing-masing satu. Jakarta satu. Fluid Masing-masing ada fluid. satu. Pluit ada, Pluit mah terus masuknya Jakarta ya. ya Jakarta. sih. Ya. Terus udah gitu Tangerang. Ya. Oke. Dan tidak menutup kemungkinan masih akan tetap buka di beberapa tempat. Ya, Atau di beberapa mudah-mudahan. kota mungkin ya. Mudah-mudahan Martabak amin. mertua Wih. MDN, SBY nanti. AHY. Apa itu? Semua. Oh, pemiliknya mereka semua. Bukan. JKW juga ada. Surabaya. Saya nggak gitu. nama anaknya nanti. Iya betul. Nah Kang, ini kalau martabak mertua ini udah dari kapan? Ah, itu dia. 2015, sejak Oh, 2015. Udah 5 tahun nih. Udah Nah, hampir 5 tahun. duluan mana sama anaknya Pak Jokowi? Kan dia bikin juga kan martabak ya? Martabak bapakku ya. Hampir sama sih. Hampir sama. Hampir Sama. sama kayaknya. Wih. Oke. Nah, Kang Dika punten, ini kan 2015. Ya. Kang Dika bikin usaha ini dulu atau nikah dulu? Bikin usaha dulu. Jadi kan dulu memang bikin usaha sambil kerja juga. Oh. Karena waktu itu kerja udah kayak kayaknya kerja udah cukup deh gitu. Kantoran tuh ya? Kantoran. Oke. Oke. Tapi kerja saya kan mobile ya Hmm. di bagian marketing. Mhm. Jadi tiap misalkan jam 9 sampai jam 5 Keliling aja. pulangnya ke martabak sampai jam 10 gitu aja tiap hari gitu. Oke. Oh. Ya. Ketika berencana buat martabak juga pas mau nikah itu ini uang nikah mendingan ditabung nikah atau diusahain? Usahain, jadi nggak punya uang juga buat nikah. Oh gitu, berani loh. Tapi udah persetujuan sama Istri. ini sih, istri. Iya. Kapan terakhir kali ketemu sama istri? Kan istri, ini istri dari mantu, dari istri yang ini. Martabaknya kan yang ini. Oh iya betul. Kata martabak. Tapi ini bagus loh nyari idenya ya, orang nggak keidean kan, padahal orang tuh saya termasuk yang ya pernah lah ada di fase bawain martabak Iya. biar boleh ngajak, tapi nggak pernah keidean bikin bentuk usaha martabak mertua gitu. Gak ngerti saya juga ini Kang Dika Bener dapat ya? dari mana. Tapi inspirasi itu kan biasanya tiba-tiba muncul kan ya. Ya benar. Tiba-tiba mau berhenti kerja, mau usaha aja, apalagi dari modal nikah. Nah, Yes. yang jadi pertanyaan saya nih, yang dibawa kali ini, mungkin teman Mara yang pagi ini dengerin, Ya. nggak tahu nih, nggak bisa ngelihat. Tapi mungkin teman Mara yang nanti akan lihat di channel YouTube kita, Aha. nah bisa Ini lihat. kita kasih ciri-cirinya aja. Iya. Di atasnya ini ada kuning-kuning. Aha. Terus juga nggak tahu. Ngobrol saya Ya mau oke. makan aja. Nanti dulu, sabar. Kang Dika, yang dibawa kali ini
ke depan kita ini martabak apa? Apa ini? Ini namanya martabak double beef and melted cheese. Jadi ada 2 perpaduan keju di mana ada mozzarella sama American cheese. Di dalamnya itu ada sosis bratwurst dan beef gitu di dalamnya. Sosis itu. udah gitu beefnya Beef juga. Jadi memang fusion antara fusion. ya fusion Oke. antara perpaduan Indonesia sama Western dijadiin satu. Dan Martabak, ada lagi nih Kang level yang belum tahu martabak. nih. Aha. Ini bumbunya atau apa ya namanya? Topping, bukan topping ya. Ini nih. Ini kan khas banget nih. Nah, Pendamping. Pendamping si martabak. Bumbu Ini pendamping. bumbu yang mohon maaf ada merek atau brand lain juga ya. Tapi ini emang standarnya memang ada ini. ya sebenarnya ada itu. Jadi Ini kita apa sih? cuko. Cuko. Oh, sama bro. Iya, kayak cuko. Palembang. Iya. Oke, cuko. yang Oke. biasanya buat martabak itu. Aha. Jadi ya seperti halnya martabak lainnya bahwa ada martabak apa ini namanya martabak asin ya. Ya, benar. Terus ada juga pasti martabak manisnya. Ya. Kita lihat di YouTube itu ada yang ijo-ijo martabak manisnya. Itu apa? Apa kok warnanya ini hijau? kuning, Heeh, yang itu kalau yang hijau. hijau apa tuh? Itu namanya martabak pandan jagung keju gitu. Pandan. Pandan jagung Pandan, keju. Jadi jagung. si adonannya itu dari pandan, dari dari pandan, terus udah gitu ada jagungnya juga, ada kejunya juga. Terus udah gitu kita pakai butter. Jadi kalau misalkan dicip ada kriuk-kriuknya dari si jagungnya, Oke. blend sama si kejunya. Terus ada aroma pandannya juga. Ini kalau dicocol-cocol nih enak nih, yang ini. Ya, Yang pandan juga enak. enak. Enak Ya dicoba aja. Waduh. Kang bisa bawain nggak yang pandan? Ini dulu. Ya, ya, oke, Nanti kalau mau yang pandan online. Oh iya betul. Ini jualan online juga. Ya online, Ada ada di juga? ojek online. Terus kalau misalnya di gerainya itu ada tempat untuk makan di situ nggak? Maksudnya dine in. Dine in. Jadi ada beberapa yang dine in hampir 80% kita bisa dine in karena kita mau menikmati panas-panas si mozzarella. Iya, Nah, betul. betul. Iya betul. Jadi biasanya kalau orang yang udah langganan dan berkunjung biasanya, Bang pesan satu atau 2 slice di situ, sisanya dibungkus. Makanya kita packagingnya seperti ini supaya langsung ditutup, bawa Langsung pulang. bawa pulang. Tapi Oke. bayar dulu ya. Oh iya, Barang, Ya nggak pasti. terus langsung ini. Bayarnya malah bisa transfer juga. Nah, ini Waduh, baru datang waduh, juga ini yang manisnya ini. Eish. Apa itu saya lihat ada warna-warna. Lihat dong, warna-warna apa coba dong? Wow, merah. Hijau. Oh iya, maaf saya agak ini. Teman Mara ini datang lagi martabak yang pandan jagung Keju. Ya, pandan jagung keju. Ini buat yang mungkin Oke. mau lihat juga di kamera. Ini warna Dari- hijaunya. Waduh, Kang Dika, ini dari awal buka variannya ada penambahan kah atau dari 2015 sampai sekarang total ada berapa varian? Ada 100 lebih varian sih. Terus Oh. lebih Ya. varian. Jadi kita sebenarnya waktu Seriusan? buka itu nggak langsung rame sih. Makanya saya juga pas pakai uang nikah itu ada waktu itu. Ini nggak laku-laku martabak gitu Oh. selama 3 bulan berapa hampir mau tutup juga. Cuman penyelamatnya adalah ini. Si yang bumbu ini. Jadi karena kita adalah pelopor martabak mozzarella di pertama gitu. Oh, di dunia. Di Indonesia. Ya di Indonesia. Kan di dunia ada emang martabak lagi? Nggak ada. Nggak ada. Makanya di dunia Kang kali. Di dunia. Nanti kalau di interview lagi di dunia. Di dunia. Iya. Jadi martabak mertua adalah pelopor martabak mozzarella pertama Di dunia. Keren. Dan kita dibawain, terima kasih. Yo. Kang bisa bawain 2 lagi. Kamu suka ngelunjak kalau udah dikasih satu dulu. Iya. Yang lainnya tetap beli online dong. 100 lebih varian dari awal buka sudah ratusan itu atau Enggak, masih awal cuma buka berapa? Ingat nggak berapa varian? hampir 50 lah gitu. Ya. Awal buka aja. Hampir 50 karena kita juga sebenarnya kan pengen hadirin martabak anak muda kan Ya. kayak martabak tuh kenapa dianggapnya Orang tua kok ya. orang tua terus udah gitu pinggir jalan nggak Iya. edgy gitu Iya, nggak iya. anak muda banget ya udah Aha. kita kenapa nggak gengsinya martabak tuh dinaikin sama Betul, si martabak betul. mertua makanya pas awal itu kita udah ada varian macam-macam cuman si ini belum terangkat nih. Nah pas kita coba-coba di bulan ke-6 itu tuh kita dapat inspirasi dari si pizza. Saya dapat lihat iklan si pizza itu. Pada saat diangkat Ya, gitu ya diangkat. mozzarellanya ya. Oke. Tapi nggak punya oven gitu. Heeh. Gimana ya caranya? Lihat di Akhirnya. YouTube segala macam. Oh ada torch nih gitu. Oke. Coba kita di torch di Bakar. ternyata hasilnya ngeblend udah gitu viral alhamdulillahnya. Oh. Nah saat itu viral ya banyak
istilahnya kita duplikasi si Ya. martabak mertua ke cabang-cabang lain juga. Oke. Itu pertama kali buka, cabang yang pertama kali buka di Bandung di mana Kang? Di belakang Metro Indah MEM Mall ya. Jadi MTC. sebenarnya itu perumahan warga, kita sewa aja karena murah gitu kan. Oke. Iya. Karena cuman punya duitnya segitu-segitu aja, 2,5 kali 2,5 meter, cuman 10 juta 1 tahun. Oke. Karena pengen nyoba-nyoba, ya udah coba-coba aja. Taunya nggak laku dulu. Oke. Karena memang tempatnya perumahan gimana. Iya. Cuman waktu itu memang lagi ada shifting antara si konsumen yang datang sendiri sama ojek online. Oh. Nah, kita manfaatin platform yang terbaru itu dioptimalisasi karena orang tuh sebenarnya nantinya bakal mager pada saatnya Iya, gitu. betul. Dan si martabak ini bukan makanan yang enak dimakan langsung, biasanya buat oleh-oleh segala macam. Iya. Nah, jadi kita sebenarnya bisa dibilang jadi jagoan di daerah Margahayu tersebut. Oke, ternyata martabak tuh sebenarnya si bisnis modelnya tuh delivery dan jagoan daerah gitu. Oh, Kayak jago misalkan, kandang ya Jago jagoan kandang. kandang. Kayak di Cimahi pasti ada jagoan martabak kan. Iya. Ya makanya kita, ya udah strateginya kita nggak usah jadi jagoan di Indonesia atau di Bandung, kita jadi jagoan Kandang aja daerah dulu. aja. Kita di Kuatkan Margahayu, dulu di kandang. kuatkan jadi gaung segala macam. Aha. Lalu kita buka di tengah kota di Pati Ukur, Patio. Itu Ini yang cabang kedua. cabang kedua. Oh. Oke. Jadi kita sebenarnya waktu 6 bulan pertama itu minus lah gitu. Oke. Hampir mau tutup, sehingga pas ini viral cuman dalam waktu 3 bulan kita menabung, alhamdulillahnya udah bisa buka cabang di Pati Pati Ukur Ukur. gitu. Oh. Kang Dika ini bikin sendiri yang begitu-begitu itu sendiri tuh. dah. Nah, enggak sih. Jadi kan saya sebenarnya kalau di basicnya tuh marketing kan, pas dulu kerja di salah satu perusahaan delivery online juga sebagai marketingnya. Lalu teman saya memang punya martabak, Oh. namanya martabak Punya usaha maksudnya. punya usaha Oke. di Gerlong. Cuman Oke. itu masih gerobakan. Saya ajak lah, gimana kalau kita bikin martabak yang kekinian, jangan gerobakan. Oke. Konsep dari saya, resep dari Resep kamu. dari ini. Jadi sebenarnya suatu kolaborasi yang bagus. Bagus Oke. sekali, Ya. betul. Jadi itu awal mulanya. Awal mulanya. Oh, saya pikir memang Kang Dika adalah ya ada basic namanya Marketing tapi bisa masak. suka masak dan tapi sudah pasti suka makan teman Mara. Karena apa? Punya cerita, nggak cuma punya martabak mertua dia. Banyak. Banyak. Oke, sebelum kita ke menu-menu atau masakan atau bisnis yang lain, saya mau Nah. nanya dulu nih soal martabak. Range harga. Nah, Ini pasti teman mana banyak yang nanya. Range harganya kita di 24.000 sampai 100 ribuan. 100 24 ribuan. sampai 100 ribu. Ya, jadi Oke. kita emang segmennya mau yang murah ya udah ada yang klasik. Mau yang lumayan premium ada. Jadi kelasnya kita nggak membatasi kelas premium atau apa. Martabak mah sebenarnya si prinsipnya buat semua. Buat semua. Iya. Jadi memang si range harganya harus bermacam-macam. Dan Siap. saya tertarik dengan tagline-nya. Ini sangat tagline-nya? pede sekali. Sukses rayu calon mertua sejak dulu dan ini udah dibuktiin sama ownernya ya. Nah, jadi buat teman Mara mungkin yang lagi PDKT sama terhalang pacarnya, restu nih bawain ini. bawa martabak. Kalau misalnya teman Mara ada yang lagi PDKT pengen tahu Instagramnya di mana nih Mara? @martabak mertua. Langsung aja. Martabak Langsung aja. Di situ semua gambar semua Ada ya? lengkap. Ada, ya? ada. Oke. Passwordnya apa kan kalau boleh? Rahasia kalau passwordnya. Nggak boleh. Nanti Oh, teman mau Mara jadi admin ya? Admin martabak. boleh. ya wes lah. Teman Mara itu tadi ngobrol sama Kang Andika martabak mertua. Ternyata nggak cuma bawa martabak, Ada banyak lagi juga. yang lain. Penuh studionya. Yo. Nanti ya abis ini ya teman Mara ya. 106,7 Mara FM musik terpilih. Sepanjang hari. Masih bersama Ian Kanah dan Tom the Titans.
bersama dengan Kang Andika Wicaksana dari Martabak Mertua ya. Lanjut ke Udah habis martabaknya teman marah. Anda kurang beruntung. Kalau kesini silakan kita bareng-bareng. Boleh, tapi jangan Kenapa? nanti jatah kita sedikit. Oh, iya, Diambil iya. teman marah, Kan jangan. kita mau bawa ke rumah ya. Iya, makanya beli Namanya- aja teman marah. Namanya Beli juga aja. hari Sabtu spesial. Nah, ini cocok nih hari Sabtu, barangkali yang cintanya belum dapat restu Yo ya. yo, malam mingguan. Pesan martabak mertua, Langsung. bawa ke mertuamu, iniin ke mukanya. Nih Pak, martabak Nah. terenak. Itu martabak yang sekarang beda Ini lagi. makanya saya- Ini bisa dibawa ke rumah juga buat mertua ya. Allah, apakah ini menantu? Cocok. Jadi ini selain ada martabak ya teman Mhm. Mara, ini ada segepok Seonggok. 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 Ya. noodles Noodle. and sayur mayur, Oke. Yang Apa ini berjudul bakmi Taisik. nggak lengkap. Bakmi Tasik 88. Bakmi Tasik 88 seperti kelahiran saya. Wah, Beda dikit kita. Anda nggak berani nyebut kan tahun beda lahir? dikit. Saya 87. Oke. Kang Dika balik lagi nih. Tadi martabak, sekarang ke Bakmi Tasik. Ini ada hubungan dengan merayu mertua juga nggak? Enggak. Oh Nggak ada. saya kirain. Oh, ini bisnis ini murni karena idenya muncul tiba-tiba juga karena Oke. kesuksesan martabak. Oh jadi ini setelah martabak. Setelah martabak sebenarnya tempatnya sama ini. Mhm. Cuman sebelum bakmi Tasik ada namanya Seroja Asia. Oh. Jadi kita waktu martabak udah lumayan sukses gitu ya. Aha. Jadi kita memang pengen bikin restoran langsung gitu. Oke. 80 seat terus dengan dekor yang oke segala Aha. macam. Bener rame sampai viral di mana-mana. Tapi kita tuh belum tahu ilmunya bahwa martabak yang delivery sama si resto itu Dine in yang ya? dine in itu beda ilmu. Beda treatment Iya. juga. Oke. Karena kalau martabak ya udah ini nanganin customer berarti konsennya di produk. Ternyata kalau di resto tuh harus ada namanya touch in customer, terus gitu kualitas rasa, ambience dan segala Lebih macam. ini ya, lebih kompleks lah ya. Jadi banyak komplain segala macam. Yang Berarti- terjadi Berarti adalah viral, sukses tapi ripuh. Viral, sukses, udah gitu ngedrop. Oh, Oke, itu- sempat ngedrop. itu ngedrop. martabak 2015. Ini Ini mulainya 2018 kalau nggak salah. 2018. Ah, Oke. Udah viral, ngedrop. Ini kenapa nih? Karena kita udah marketingnya jalan segala macam. Ternyata di selain selain si viral itu dan marketing itu, kita jangan lupa bahwa operasional itu sangat penting buat Oke. menjalankan si operasional si Mhm. restoran. Makanya saya berpaku pada ini salah satu sushi ternama di Indonesia Oke. yang di mall-mall itu. Iya. Kok bisa rapih banget ya, terus suasananya enak, konsistensi produknya. Ya, ha. Makanya oh iya kita gagal deh di Seroja Asia. Oke. Kita mulai baru dengan logonya sebenarnya hampir sama, cuman Aha. si namanya aja Bakmi Tasik 88. Jadi kita fokus ke produk yang memang benar-benar ya udah kita jualan bakmi tapi harus bakmi yang paling enak mungkin yang Oke. menurut saya. Jadi lebih mengkerucut ya. Ya, jadi kita organik, belum ada marketing yang digembor-gemborin, yang penting Oke. kita banyakin dulu pelanggan, gimana caranya supaya ngegayat lagi pelanggan balik lagi, udah gitu nanya satu-satu ke pelanggan. Ya karena intinya adalah ya ngapain ngeramein dulu tapi semuanya orang nggak suka. Betul. Iya. Mendingan kita satu-satu tanya, introspeksi satu-satu tanya-tanya, udah gitu udah jadi konsisten baru tuh. Tapi Di- bertahan dan bertahan lama bertahan. juga. Itu teh di 2018 itu. 2018, 2020 tutup si Seroja, baru ini ada Oh, Mulai Bakmi lagi. Tasik. Bakmi Gitu. Tasik. Ini membawa-bawa nama Tasik apa ada hubungan apa Kang? Atau misalnya Emang orang Tasik gitu? apakah ini teh makanan khas Tasik atau apa? Jadi ada salah satu saudara saya, paman saya juga itu Mhm. dari Tasik juga ngebawa sampel ke rumah Oke. bakmi di Tasik. Oh, di Tasik. Emang jualan bakmi ya? Oh iya dulu di Tasik ya. Lalu itu saya coba. Lumayan nih, enak nih. Emang cabangnya di mana? Oh masih online segala macam. Di Tasiknya maksudnya. Dia pindah ke Oh, pindah ke Bandung. sini, Ya udah kerjasama aja. Oh. Jadi kita memang lebih kayak ada expertnya satu, saya juga ada expertise juga. Jadi kita saling klop aja. Kolaborasi. Kolaborasi lagi. bener. Luar biasa ya. Udah berapa lama nggak ketemu sama Sama tuh
Oke, Tasikmalaya itu memang terkenal kota bakso atau mie. Iya betul. Ya, Nah, betul. Nah, makanya ini sampai akhirnya ditulis bakmi Tasik 88. Apa yang membedakan bakmi Tasik 88 dengan bakmi Tasik yang sudah beredar lama ada di Bandung? Kan ada beberapa tempat makan juga di Bandung yang bakmi yang pakai Tasik, brandnya bakmi bakmi Tasik. Tasik, tapi nggak ada yang 88. Nah, ini membedakan apa? Sebenarnya kenapa kita mau bakmi Tasik 88 karena memang kita pede si resepnya itu benar-benar dari Tasik juga. Udah gitu kita membedakan dari yang lain itu kita biasanya bukan pakai topping ayam aja, terus ada topping sei sapi kayak gitu-gitu. Oh iya. Tanpa mengurangi keautentikan si Mie mie-nya Tasik itu. khas Oke. Tasiknya. Ya. Yang ngebedain itu mie-nya itu kali ya atau apa? Mie-nya biasanya Mie-nya terus udah gitu bumbu si Kuah mie-nya pink-nya. juga dan kuahnya juga biasanya gitu. Kalau bakso bikin sendiri. Bakso ya, terus udah Oh. gitu untuk si topping dan segala macam bikin sendiri. Semua. Ya. Oke. Asik ya. Tasik. Ini kemasannya untuk datang atau dine in itu ada mangkok khususnya atau apa? Ada. Ini Oh, kemasannya versi delivery. Untuk, ini oke. Ya, Kayak rice bowl gitu. Iya kayak rice bowl. Jadi Ya. cuma di sini di bawahnya mie-nya, ya, di atas toppingnya, Toppingnya. berikut sayurnya dan ada kuahnya, Kuahnya. sama baksonya. Oh, Bener. coba ambilin biar saya lihat. Kamu berdiri aja. Oh, iya. Kalau nanti diambil kamu langsung makan. Saya Saya tahu. tuh teman Mara ini Sabtu ini saya sengaja dari rumah tuh nggak sarapan karena saya tahu ada banyak sekali. Betul ini. sekali Ya teman Allah. Mara. Kang Dika, ini kalau bakmi Tasik ini kan 2020 baru mulai lagi. Ya. Sementara yang kita tahu 2020 teh cuma sampai bulan Februari, Kang Dika. Kesananya kan nggak tahu 2000 berapa itu teh gitu. Gimana tuh? Jadi gini, pas Roja tutup itu di Februari justru. Februari 2020. Januari. Jadi kita 2020. mikir-mikir bahwa wah ini tempat segede ini gimana ya kalau Mhm. misalkan Seroja tutup. Kita justru nyari tenan yang lain. Oke. Oh. Dulunya, oh ada namanya Tiasa Food itu Healthy food ya. healthy food gitu. Aha. Ayo buka di sini dong. Ya udah, tenan satu aman. Berarti buat sewa doang sebenarnya. Oh dia sewa tempat, Iya, dapat sewa hasil. tempat doang. Ya, sewa tempat. Jadi kita juga bisa sewa ke pemilik rukonya juga. Iya. Karena sayang nih satu lagi namanya Suki-Suki. Oke. Suki. Ya oke, kita buka bareng-bareng. Oke lah nggak apa-apa. Saya mah yang penting si kontrakan bisa bayar aja gitu oke. tadinya. Hmm. Pandemi Suki-Suki. Baru siapa, ini. siapa yang mau order Iya. Suki-Suki? Iya, betul. Gitu. Ah. Terus udah gitu healthy food. Ya mungkin si demografinya kurang cocok ya di Antapani. Kalau Antapani. misalkan di Dago dan segala macam udah banyak yang aware. Iya. Karena orang Antapani nggak suka sama yang healthy ya. Iya bisa jadi sih. Akhirnya pusing lagi tuh semua Oke. pada kosong. Udah nggak lanjut sewa. Oke. Wah ini gimana? Maret tuh ya kali ya, Maret tuh Iya pas pandemi April lah April. Oke. Jadi sempat bertahan dulu tuh. Ya. Aha. Pas April istilahnya udah bener-bener Lockdown nggak itu ada. bisa kayak gitu. Udah nyoba frozen food apa segala macam. Mhm. Wah udah nggak bisa nih kerja sama ini. Ya udah daripada istilahnya maksain ya nggak apa-apa lah. Nanti saya cari jalan keluarnya aja. Oke. Nah, jadi jalan keluarnya adalah ketika saya nemu potensi itu si mie, ya udah ternyata mie yang nyantol gitu di Oh. Antapani. Berhasil jadi jalan keluar nggak kamu? Sorry. Alhamdulillah Sampai saat ini? kalau sampai saat ini konsisten gitu. Oke. Konsisten dan kita juga baru buka di Bojong Soang. Jadi ada 2. Wow udah Sekarang. buka Oke. cabang lah. Gitu. Jadi selain di Antapani, Ya, ada di Bojong. Bojong Yang di Soang. Bojong Soang baru buka tuh sebaru. baru buka 5 hari yang lalu lah. Yo, Widih. baru banget ya. Itu daerah bawah tuh Antapani, Bojong Soang. Yang Iya, daerah betul. atas belum. Belum. Nah, kebetulan Saya menunggu itu. tim ini ya, apa Ya, namanya? marketing loh. Marketing, betul. Terima kasih Tom Tomo Iya. Tomo. Bakmi Tasik tadi ada sempat dibocorin ada topping ya, Yoi. sei sapi. Ada apa lagi Kang yang ngebedain? Jadi ada banyak pilihan. Jadi sebenarnya kita nggak terlalu banyak pilihan ya. Kita mau ada otentik juga dari si Tasiknya. Jadi itu baru si bakmi Tasik itu baru permulaan buat nge-explore menu lagi lah. Oke. Tapi kita memang pengen nunjukin bahwa oh ini OG-nya, originalnya si Tasik itu kayak gini dengan mungkin harganya nggak terlalu mahal. Oke. Tapi dibuat dengan
beberapa bahan kualitas premium kayak misalkan si ayamnya itu pakai ayam kampung juga gitu. Oh, Ini semua full ayam kampung. Enggak sih ya, Oh, tapi enggak. ada campuran ayam kampung juga, jadi aromanya juga masih dapat. Udah gitu kuahnya juga pakai tulang ayam kampung segala macam. Jadi memang kan kalau cara makanan zaman sekarang nih, oke, makanan bakmi Tasik cuman rasanya nggak otentik banget gitu. Oke. Orang biasanya ke branding dulu, makanya ini pelajaran juga bagi saya. Orang biasanya branding dulu tanpa menyisikan kayak ini tuh bener-bener enak atau enggak gitu. Oh, Gitu. brandingnya aja Brandingnya dikerenin aja gitu di- ya. Betul. Jadi kan brandingnya Edankan gede, gitu. brandingnya gede pas nyicip Iya gini. udahlah cuman sekali doang. Oh iya. Tidak repeat order. Tidak nggak repeat ada order. Experience-nya enggak. Ya. Kenapa saya harus balik lagi gitu ya? Hmm. Ada kerinduan itu. Beda sama 2015 yang saya buka martabak mertua, itu tuh belum sebanyak sekarang si kuliner itu. Iya. Oke. Jadi kita masih dimaafkan waktu 2015, oh ada yang gosong, ada yang apa segala macam. Oh. Kalau sekarang sekalinya Miss aja. miss aja. Ya, mendingan lain lah. bakmi yang lain karena banyak Oh, banget sekarang iya, gitu. Iya betul betul. Makanya tantangan sekarang sebenarnya si sustainability ya, ketahanan suatu produk aja disalip dengan produk lain gitu. betul. Ada celah dikit Ada aja celah langsung. dikit aja langsung. Ya udahlah mending pindah aja ke kafe Nah, ini. itu tuh. Ya, betul. Nah, tadi bicara harga. Ini karena tadi ada sedikit campuran ayam kampung. Ya. Ayam kampung tuh jangan dikira loh. Ayam kampung tuh mahal. Ayam kampung kan ayam masih polos dia. Iya, karena tidak tahu apa-apa dia mahal. Dibawa ke kota sama si Om sini Om orbitin. Padahal itu Kepolosan. bibit Itulah. ya. Wah, itu Tadi makanya. Kang Dika bilang bicara harga tidak terlalu mahal. Ya cukup lah. Berapa range harga yang ditawarkan dari mulai topping yang tadi ada ayam, Sei ada sapi. sei sapi, Mulai dari 24.000 mulai dari 24.000 Oke. sampai sampai 40.000. masih Ya. masuk lah, masih masuk. Itu 40.000 yang udah pakai sei sapi. Oh udah ya? Pakai Jadi lengkap gitu, Ah. komplit. komplit. Ceker ada ceker, Ceker ada yang tapi bukan pakai sei sapi, jadi si terpisah. terpisah. Oh, ya. Ada menu lain lah ya, tapi Menu lain. yang gitu ya, Ini pakai ceker sapi maksudnya. ceker Oh, ayam. kirain ceker sapi. Bakmi Tasik itu cenderung lebih ke ayam. 24.000 sampai 40.000. Teman Mara kita udah ngasih teman Mara 2 pilihan yang Yo untuk yo. malam minggu ini nih. Iya, baru 2 Pagi-pagi. loh. Ini teman Mara saya kebayang nih Kang Baru Tom, 2. bangun-bangun denger udah waduh tadi martabak sekarang bakmi. Ah. Aduh gitu. Tapi jadi ya. pilihan teman Ah. Mara misalnya mau pergi ke rumah pacar kan, Ya, rumah mertua tadi betul. bisa bawain martabak atau bawain mie Tasik. Bakmi Tasik. Bakmi Tasik ini langsung dijamin abis itu kamu abis ngasih martabak abis bakmi langsung kamu lamar mertuanya. Bukan mertuanya dong. Kamu lamar mertuanya menunjukkan kesungguhan kamu melamar anaknya. Oh iya 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 iya. Boleh 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 boleh. Ini saya mau Wah, nanya dulu ngeri. bentar. Ini bakso ini satu porsi ada berapa buletan bakso? Berapa Buletan. buah berapa bakso? Tiga. 3 bakso. Iya. Itu bakso Ada polos atau bakso urat atau Bakso polos isi? sih. Bakso polos. Ah. Oke, nice. Hmm. Udah mulai Ini ini saya ya. udah mulai air liur, udah mulai berasa. Tadi masih ada tempat buat tadi kan Masih. martabak di Baru satu saya lambung martabak. sebelah kiri. Ya. Sebelah kiri. Bakso Sebelah sama kanan mie-nya masih bisa nih. masih saya. kosong. Ya. Ini Kang Tom jangan Hah? sedih. Kenapa? Ada lagi. Setelah ini Ya Allah. Habis ini ada lagi. Ya Allah. Kang Andika tuh gak capek-capek apa ya? Belum lagi kegiatan dia sebagai solois di Oh. Kangen Band. Kangen band. Bukan. Ini Andika The Titans loh. Dulu. Saya tuh dari tadi Kang Andika Kangen Band kok rada putihan gitu. Saya bilang ternyata bukan ya. Kok gantengan gitu. Jauh Aduh, gantengnya. Apalagi coba yang cocok apalagi? Martabak udah. Sekarang kita bawa ke luar negeri nih kita. Agak Eropa, agak western lah. agak-agak western sedikit tapi Iya, iya. nanti kita mau santap lagi ini. Bakmi Tasik Ya. 88. Teman ntar lu. Mara apa? Ini kalau misalnya teman Mara mau ngecek Oh iya. gimana nih? Instagramnya atau YouTube atau Di Twitter? Instagramnya Ada. Bakmi Tasik 88. Bakmi Bakmi Tasik Tasik 88. Langsung aja klik, langsung aja ada. klik aja. Oke. Online-nya juga ada. Online-nya ada. Udah. Online-nya ada. Teman Mara yang misalnya repot ke Antapani sama ke Bojong Soang, mendingan online. Tapi jangan khawatir yang di Bandung Utara nanti akan ada mungkin di mana?
Belum tahu. Dan khusus untuk malam minggu ini, tadi udah sepakat dengan Kang Dika, khusus kalau cewek yang order saya yang nganterin ya Kang Dika ya. Tapi khusus cewek yang Tetap kamu ngekos ya? saja. Oh, yang Gitu. ngekos. Yang umur 27 sampai 35. Saya yang nganterin gratis. Pokoknya tinggal mangap aja. Ai, disuapin. Gitu disuapin Iya, sama iya. saya. Ya. Modus tetap. Mantap. Habis ini jangan kemana-mana teman Mara, nikmatin dari IG story kita aja ya. Yuk. 106,7 Mara FM, musik terpilih. Sepanjang hari. Aduh, aku sudah tidak tahan lagi ini, diberi banyak pilihan. Tidak untuk tahan malam karena ini. kekenyangan atau gimana? Kalau saya barusan makan mie cuma sedikit. Kalau saya tidak tahan untuk menghabiskan semuanya. Oh, berarti nampung banyak dong. Lambung saya kan udah kayak lambung kapal. Elastis maksudnya ya. Saya tuh bingung Kang Tom. Saya tuh kan Sabtu tuh biasanya saya ngamen. Aha. Kalau pagi-pagi saya udah makan begini jadi malas saya ngamen. Nggak Berangkat apa-apa juga jadi pengennya tidur aja ya. Udahlah, buat Sabtu Minggu ini saya nggak usah ngamen lah ya. Udah cukup Saya terbayar oleh udah semua minum. menu dari Kang Dika. Karena kalau teman Mara menyangka 2 tadi udah selesai, jangan sedih. Jangan salah. Tadi kita udah lokal, kita Yo. ke Bangka, martabak dan segala macam Aduh. ya, walaupun dipadukan dengan cheese tadi. Yes. Terus juga kita ke bakmi Bakmi Tasik. Tasik. Ini kita agak melancong sedikit ke negeri Paman Sam. Wow. Dan yang udah ada di depan kita nih teman Mara, kalau misalnya kamu Nantang semua ini ada 6 orang nantangin kita nih. iya, ntar di dalam studio ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Sisanya di luar 1. Aduh, teman Mara masih di Loju Google Special Weekend ya, Mhm. bersama Kang Andika Wicaksana. Yo. Selaku, saya bingung memperkenalkan Kang Andika ini CEO-nya. Coba. Kang Dika sebagai Kang Andika martabak mertua, nggak cuma martabak mertua. banyak. Praktisi kuliner. Oh, praktisi kuliner. Cakep. Tapi kalau dari badan enggak ya. Saya tuh soalnya Kang ya, saya tuh percaya dengan praktisi kuliner tuh yang badannya segede saya. Saya baru percaya. Ini Kang Andika mungkin terimbangi dia Emang ya. kamu kenapa badannya? Gede gitu. Oh, Berarti iya, kan iya. suka makan gitu. Saya tahu kamu suka zumba tapi padahal Kali ini kita akan ngobrolin ini Kang Tom yang bacain, coba bisa nggak nih? Ini agak bahasa Inggris nih Kang Tom. Oh, oke. Coba tuh. Kang Andika selain punya bakmi Tasik 88 juga martabak mertua. Ini ada satu Ini lagi. agak-agak sulit bacanya sih. The Apa? Gourmet Burger Club. Gourmet Burger Kill ya. Kayaknya nggak dibaca. Bacanya apa sih Kang Dika biar kita nggak salah nih? The Gourmet. Gourmet. Oh. T-nya nggak dibaca. T-nya nggak dibaca. Gourmet. The Jalan- Gourmet di Burger dekat Gourmet Club. Burger. Karapitan ya. Ya, ada jalan- bukan. Oh, Jalan Gurame di dekat Karapitan ada. Berarti bacanya The Gourmet. 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 Gourmet Ya. Burger Club. Yes. Oke, jadi ini selain burger ada klubnya juga. Iya, kalau di Bandung ada yang pakai Burger Kill, bro. Oh, mungkin ada burger lain tapi nggak enak. Iya. Dan kali ini ada 6. Ini 6 rasa berbeda atau enggak? Ya, 6 rasa berbeda. Allahu Akbar, Kang langsung aja jelasin 6 rasanya apa aja, baru abis itu kita bahas sejarahnya. Soalnya kalau lah. lihat dari bentuknya ini hampir sama semua. Hampir sama semua. Iya. Ini memang paketnya pakai kotak begini. Ini paket khusus buat misalkan ke teman, ke pacar atau enggak ada ulang tahun. Nah, ini. Kita Pakai kan bukan kotakan. pacar, Kang. Pakai kotak ini. Pakai Iya, kotak pakai ini. kotak ini. Ini Kang Tom silakan ngobrol. Ini ada yang keluar. Hey. Kita fokus dulu ke materinya. Oke, aduh. Makannya teman-teman. nanti kayak Saya tadi hari ini dong. Tidak bisa. Harus. Ini ada 6 yang dibawain apa aja, Kang? Jadi di sini ada cheeseburger, ada pizza burger. Pizza Wow. burger, Ya di sini ada sei sapi, sei Oh. sapi. terus Wow. udah gitu Yang mana? ada cowboys juga, full beef juga. Aha. Full beef Udah dabri paling ya. segitu sih kayaknya. Oke. Ini aslinya memang ada 6 varian. Atau lebih dari Lebih ini sih, sebenarnya? Kang. ada Lebih, Kang. 10 kalau nggak salah. Kamu kok lebih Kang? Emang udah tahu? Kamu Eh, udah kayak jangan sedih. sok tahu gitu Saya dong. itu kalau makan burger rela dari Gerlong turun ke bawah saya ke. Ini saya tahu di Rangga Malela kan? Ya benar. Rangga Malela. Oke. Tangga Malela mah deket sini dong. Ya. Iya. Oh iya. Kang Tom bisa nggak disuruh ngulangin lagi ini apa ini Ini enggak? cheese, Ya. ini pizza, Nah. ini sei sapi. Ah. Yang ini yang punya aja tadi bingung. Karena bukan nggak hafal dengan ini yang mana nggak kelihatan. Karena saking banyak. Saking banyaknya. Di Jalan Rangga Malela di Ruang 8. Ruang 8. Ruang 8. Ruang 8 di situ. Wow. Ini. Aduh, Ini Kang. dari tadi keciumnya udah beda ya. iya makanya. Bule Gimana- banget. Gimana ya caranya biar orang kantor nggak kebagian ya kan? Gimana ya caranya?
Jadi maksudnya dibakal ke rumah gitu ya. Iya betul. Dari tadi udah martabak, udah bami tasik, sekarang ada burger. Nah, yang bener-bener jangan langsung ke sana deh. Ini diawalinya kapan sih burger ini? Di awalnya pas kita pengen R&D, saya kan punya dimsum juga. Dimsum Ya, juga. terus Oke. dari gitu di dimsum ada namanya burger Malai, kita punya produk itu. Aha. Terus dari kritik dan saran burger Malai itu kurang lah. Kurang cocok. Kurang. Oke. Nilainya kurang lah. Nilai dari nama apa dari rasa? Dari rasa. Dari rasa. Karena oke. kita suka nyebarin kuesioner gitu, Aha. terus udah gitu nilainya kurang, udah gitu ada teman kita namanya Mike, itu konsultan emang buat makanan, udah gitu minta tolong Mike, ini buat burger dong buat si jajan ini yang si dimsum ini. Oke, ternyata terlalu enak gitu buat si pasar ini ya segmen yang 15.000, 20.000 dan Terlalu enak. Ya, Serius terlalu enak buat segmen segitu. Ini Ya, burgernya wow. premium nih. Oh, Gitu kan. Udah oke. gitu ayo kita buat burger aja karena kita punya visi yang sama juga. Mhm. Karena Mike ini ekspor makanannya oke, makanya kita buat namanya The Gourmet Burger Club. Mhm. Sesuai namanya si gourmet ini, dia eksplorasi makanan di mana ada istilahnya bahan baku, ketelitian, bahan bakunya juga semuanya fresh gitu. Mhm. Karena digiling si sapinya si daging sapinya juga dadakan juga, kita nggak frozen juga. Gak frozen. Oke. Udah gitu si bannya juga kita buat sendiri, Oke. kan itu salah satu dimana kita bisa bikin namanya gourmet itu si gourmet itu. Terus udah gitu untuk si variasinya biasanya kalau gourmet itu bisa macam-macam gitu, kayak misalkan saya sapi dimasukin apa segala macam, cuman masih bisa diterima dengan lidah sebagai burger yang harmoni gitu. Hmm. Makanya inti dari si nama The Gourmet Burger Club itu kayak gitu. Iya ya. Oke. Soalnya pecinta burger itu paling Detail ya. detail sama si daging. Ya. Makanya tadi kalau dibilang, tadi Kang Dika bilang ini Dadakan dagingnya ya. itu dadakan, itu yang paling penting. Banyak banget yang akhirnya daging itu frozen. Ya. Diangetin sebentar dikit, dipanasin baru dijadiin begini gitu. Banyak yang begitu. Kalau dadakan ini kan fresh. fresh. Ya. Oke. Beda kualitas dagingnya juga. Kang Dika, kalau yang ini udah dari tahun berapa Kang Dika? Tadi udah yang terbaru aja 2020 ya. Nah, jadi ini sebenarnya juga di tahun 2020 sih. Oke. Nah, karena kita waktu itu kan untuk R&D si burger ini 2020, ternyata kita punya tempat juga di Jalan Lodaya juga. Oke. Jadi berbarengan bersebelahan nih, ini dimsum, ini burger gitu. Oh iya iya. Jadi masih satu area. Ternyata si area itu pengen dijadiin coworking, kita pindah. Tapi Oke. kan intinya ini investment mau di mana nih? Karena kita 4 bulan aja udah tutup lagi gitu kan. Ini antara tutup atau enggak benar-benar diedanin lah gitu. Hmm. Ini mau milih yang mana? Ya udah kita bener-bener diedanin Edanin. aja gitu. Dari tempat, dari apa segala macam kita Maksimal. maksimal nggak Mhm. tanggung-tanggung. Karena ya kalau misalkan setengah-setengah lagi nggak akan nggak akan terekspos juga. Iya. Kita pengennya apa, konsepnya mau kayak gimana. Karena memang harus ada edukasi market juga. Pertama itu, kedua karena sekarang produk burger juga banyak banget, Betul. kita pengen jadi top of mind aja Ya. bahwa burger kita karakternya begini. Oke. Kita nggak mau Sama dengan yang lain. ya istilahnya sama dengan lain, dan kita nggak mau klaim kita yang paling enak, tapi kita ada value yang berbeda. Nah Oke. itu inti dari si bisnis ini gitu ya. Bagus Oh, ya. Oke. Bagus itu. Setuju saya. Setuju. Hmm. Nah. Saya mau nanya, ini dari berbagai macam rasa. Tadi bicara tahun 2020. Berarti di zaman Covid atau di zaman pandemi ini buka bisnis kuliner. Iya benar. Nah, Orang mah pada tutup, ini ini buka. gimana buka? Itu kalau di Lodaya, pindah ke Ranggamanela dari kapan Kang? Baru 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Baru nih di Ranggamanela. Ah, 2 minggu yang lalu. Baru Iya, tahun baru. ini. Baru Oh 2 iya? minggu yang lalu. Baru tahun ini. Kamu berarti salah. Enggak, Ya, saya orang bukan. ke situ. Iya. Yang ada sama si Ivan tuh berarti baru Iya, banget. baru banget itu, baru Baru 2 buka. hari itu. Baru Ya, dua- baru 2 iya, harian. baru dua Baru 2 hari. harian itu. Saya waktu itu sama Iya. Ivan Zamorano Inter Milan ke situ. Oh, saya kira sama Ivanka. Ya. Jadi si burger balik lagi nih dengan berbagai macam rasa ini kan pasti ketahuan nih
pasar atau ya dari pasar Fansnya sukanya yang ya. mana. Ya. Ada kan dari beberapa tempat juga, wah ini dagingnya beda. Saya lebih suka yang ini rasanya. Kayak ini, soalnya saya aneh nih baru ada burger sei sapi. Ya. Nah ini pasar sei sapi burger ini oke. Oke, karena orang ada beberapa segmen yang pengen yang aneh-aneh gitu. Ya, jadi pengen yang aneh-aneh tapi mencoba hal baru lah intinya. Karena di sini kan biasanya kalau sayuran burger tuh pakai lettuce ya. Kita pakai daun pepaya sama kecombrang. Ah serius? Nah, gitu. Gak ada pahit-pahit ya? Nah, itu makanya di blend sama si bannya. Bannya kita kan manis tuh. Kita beda sama yang lain juga bannya. Kita bannya manis karena kalau burger cenderung bannya asin. Oke. Kita pelengkapnya bannya manis, udah gitu ada kondimen saus-saus tertentu yang bikin oh ini pas nih cocok. Nah, itu value-nya di situ. Ini yang membedakan dan kelebihan Experience-nya lainnya. Ini ya. Iya. banyak Tapi ya. bonteng atau timunnya sama ya? Timunnya timun saya sapi aja gimana gitu bontengnya. Saya sapi. Oke. Balik lagi ke penjualan di era COVID. Nah, apa yang memberanikan Kang Dika berani berbisnis atau buka kuliner tempat makan dari segala macamnya itu ya di saat pandemi? Karena banyak sekali pelaku usaha atau pebisnis kuliner yang akhirnya tutup justru di kondisi kuliner ini. Yeah. Apa sih yang bikin Kang Dika saya optimis dengan burger ini akan jadi sesuatu. Yeah. Ini akan laku. Apalagi tiba-tiba buka di Dago Ya. gitu. Sebenarnya gini sih, kalau saya sih si strateginya simpel. Ketika orang-orang pada ngerem, kita ngegas. Oh. Jadi benar-benar bisa masuk aja ke orang-orang. Jadi kan semuanya ini pada nahan ya. Iya. Kita benar-benar ke expose sendiri kan jadinya gitu. Makanya ini tuh kayak kita udah pikirin secara matang-matang gimana nih caranya supaya si burger ini bisa ditahan, dan kita juga ngelihat si marketnya juga. Ternyata kalau dari survei market yang kelas A itu tidak berdampak pengaruh pada si COVID ini. Iya. Mungkin jadinya saving ke saham dan segala macam, dan memang punya duit gitu. Iya. Cuman nggak mau ngeluarin aja. Iya, Makanya kita segmennya si Gourmet Burger Club ini di A juga gitu. Supaya ya udah burger juga kan sebenarnya bisa digojekin gitu. Iya. Dan memang ya memang si segmennya itu ya udah mau makan sana oke, mau di delivery pulang, juga take away. oke gitu. Jadi kita memang strateginya juga ini nggak usah resto yang gede deh gitu, karena resto juga memang di pandemi ini juga riskan banget tuh. Kita memang si strateginya yang produk yang bisa digojekin oke, juga Dine-in bisa oke. dine-in juga oke. Saya ada pertanyaan sebenarnya simpel ini ya. Dari mulai martabak, kemudian bakmi, kemudian ini burger. Kenapa memilih warna-warna yang benar-benar cerah, yang benar-benar membuat orang tring? Oh iya, Emang si merah apa itu ini, ada si merah kuning, Ya. si ini gitu. Karena sebelumnya saya juga mempelajari psikologi orang ketika orang melihat makanan. Oke. Ada itu namanya literaturnya. Ketika kita melihat warna kuning, merah itu Yes. makin tergoda gitu. Oh, oke. Tapi tergantung makanannya ya. Aha. Kayak misalkan makanan healthy itu tergodanya dengan Hijau. hijau. Iya, betul. Kalau makanan yang menggoda selera dan kayak misalkan daging dan segala macam biasanya tuh merah, kuning, yang emang benar-benar ngejreng juga. Nah, kalau buat di Rangga Malela sendiri bukanya Kang ini kan masih ini ya, masih agak ketat lah. Jam berapa sampai jam berapa? Jam 11 sampai jam 8 aja. Oh. 11 siang sampai jam 8 malam Jam ya. 11 ya. Ada tempat makan di situ Ada. dan bisa online. Ya. Balik lagi nih, kalau saya nanya pasti range harga. Nah. Karena ini teman Mara penasaran, tadi udah tahu harga martabak sekian, harga bakmi tasik sekian, sekarang si burger dengan sekian banyak varian, kisarannya berapa? Dan Range harganya di 34.000 sampai 72.000. 34.000 sampai Ya. 72.000. Ini angka-angkanya unik loh. Tadi si martabak 24.000 sampai 100.000. Si bakmi tasik 24.000 sampai 40.000. 40.000. Ini 34.000 sampai tadi 72.000. Ya. Ada apa dengan angka 4?
Ini soal feng shui atau gimana sih? Kenapa ini ya? Tadi Kebetulan aja 34, ini. 34. Kebetulan aja. Kebetulan. Nah, untuk ini cuma 6 nih yang dibawa di depan kita nih teman Mara. Totalnya ada berapa Kang? Variannya? Totalnya ada 10 varian. Oke. Gitu. Cuman yang kayak dipecah lagi nih, satu varian tuh bisa jadi double gitu. Kayak Oh iya, double cheeseburger makanya ada dan double segala cheeseburger. macam. Oke. Nah, ini kan ada 10 varian. Aha. 4 lagi bisa dibawa. Enggak. Nah, kalau misalnya teman Mara penasaran ini burgernya kayak gimana, ceki aja di Instagram di The Gourmet Burger Club, digabung. Iya, semua nempel tulisannya. Nempel di situ tuh saya follow Beh. Wah. Langsung follow. Bukanya jam 12 sampai jam 9 malam. Itu kalau bukan pandemi. Ya, kalau bukan karena pandemi. Kalau sekarang lagi pandemi jam 11, 11 sampai jam sampai 8. Makan di sana juga asik. Kalau saya lebih milih makan di sana. Iya, lebih hangat makanannya. Karena cewek-ceweknya cantik-cantik. Oh gitu. Burgernya Tetap enak, ya ceweknya modusnya. cantik. Kalau Maksudnya saya- sambil makan sambil lihat. ini Anda. Cocok. Jadi yang mempengaruhi kelaparan itu Bukan selain hanya warna. kuning dan warna merah, juga Bentuk apa? bentuk makanan. Oh, maksud bentuk saya makanan itu ya. ngaruh. Ya. Kang Tom, saya saranin nyoba ada dia double cheeseburger nih. Lihat Oke. nih kalau Double cheeseburger itu berarti lebih tebal mungkin ya? Beuh. Nah, ini apa lagi nih, Kang? Itu namanya pull beef rice ball gitu. Jadi Pakai nasi. pakai nasi. Oh, jadi bukan hanya burger. Ya, bukan burger, ada rice ball, kita ada 2 varian, pull beef Aha. burger sama hamburg rice gitu. Oke, nice. Mana ya tadi teh ya? Ini kalau misalnya kita cuman pengen kentang pakai sosis gitu aja bisa? Sosis kita belum ada. Belum ada. Oke. Kentang doang ada sih. Oh, kentang ada. Kentangnya oke. Kentang Kentangnya- pakai daging gitu bisa juga. Daging belum ada. nggak tahu lah, saya lapar pokoknya teman Ayo Mara. atuh ayo. Mending kita coba yang burgernya karena tadi kita udah Aduh. nyobain martabak, udah nyobain bami tasik 88. Sekarang kita tinggal burgernya. Burgernya. Kang, ini apa saya nanya agak personal dari segi apa 3 brand ini. Sebenarnya bukan menguasai ya, menjalankan 3 bentuk usaha ini gitu. Yes. Senengnya apa, susahnya apa? Eh, Sukanya apa, dukanya apa? Sukanya pasti ini ya. Tantangan dari ya. tantangan dan segala macam. Dukanya tuh karena kita berada di fase bisnis ya. Beda sama kantoran. Jadi kalau kantoran jam 9 sampai jam 5 udah. Kalau misalkan bisnis jam 12 malam juga kepikiran gitu. Bangun tidur Ya mikirin, bangun mau tidur kepikiran. Ya sukanya sekarang udah banyak cabang kan. Ya. Cuman apa ya kayak itu sebanding sama capeknya gitu. Oh. Jadi jangan sampai kayak oh ini banyak cabang. Ya banyak cabang iya benar. Cuman capeknya juga kepikiran Banyak terus juga, gitu. ya. Oke. Nah, dan memang kalau misalkan dirunut nih ketika kita misalkan si martabak kita memang harus paham dulu si model bisnisnya, terus udah gitu runningnya kayak gimana, udah sustainnya kayak gimana, baru bikin cabang satu lagi. Jangan sampai kita pengen ya udah kita pengen banyak bisnis aja deh, buka ini tapi bisnis yang pertama aja masih Nggak ke-handle. gak ke handle Iya. gitu. Oke. Nah, ini dimasukkan nih. Ya. Bagus sekali. Padahal Kang Dika ini bukan hanya 3 tempat makan ini. Masih ada lagi tadi dimsumnya. Dimsum tuh. Jadi Terus ada Dimsumnya bisa dianterin. nanti acara berikut aja. Oke. Atau online aja. Kamu tadi pengennya gratisan aja. Kang Dika, ini hari Sabtu rencana mau kemana? Nah, ya di biasa rumah standby aja. ya. Di rumah Di aja. rumah aja. Kontrolnya di rumah. Sama keluarga. Sama kalau- keluarga. Luar Kebetulan biasa. tadi saya ngobrol, ini akan dibawa lagi. Sebenarnya ini juga dummy. Enggak lah. Kang Dika, maaf kalau misalnya agak terasa janggal pertanyaannya. Dari 3 usaha ini, yang paling sulit, yang paling berat ininya apa runningnya yang mana? Dari bakmi, Ya. burger, terus apa martabak. Sebenarnya yang paling berat itu di usaha yang paling terakhir lah, gitu. Burger maksudnya. Jadi kan kita waktu ngejalanin 2015, saya juga masih muda nih ya. Oke, Berarti- kita ya, kita berdua masih muda. Saya aja lah. Ya.
Iya. Jadi saya masih di umur di 24 tahun, saya Oke. misalkan masih tahu wawasan tentang marketing dan segala macam. Ternyata running di tahun 2015 sama 2020 itu ilmunya berbeda Beda. gitu. Makanya sulitnya itu benar-benar kayak di 2020 ini udah banyak platform gitu kan. Ya, ada Instagram, ada TikTok, ada selebgram juga bermunculan. Si channel-channelnya juga udah terlalu Wah, banyak gitu Banyak kan. banget bener. Dan banyak juga yang buka usaha kuliner. Betul. Makanya tantangan untuk buka lebih mudah karena ilmu di internet dan segala macam juga Ada. banyak, kelas juga banyak, konsultan juga banyak. Pas running juga kita bisa viralin juga. Tapi sustainability-nya memang dipertanyakan untuk yang sekarang-sekarang. Jadi ketika saya bikin martabak belum tentu bisa ilmunya diterapkan 100% ke brand yang baru. Karena brand yang baru tuh kayak ya udah ini mulainya dari nol aja. Jadi kayak dulu nih 2015 ada yang viral martabak mertua, semua orang pasti maksudnya sebagian besar wah ini harus dicoba nih. Nah di zaman sekarang misalkan kita buka suatu brand yang orang pertanyakan ini enak ya? Jadi hasrat buat nyoba-nyobanya tuh difilter dulu. Iya. Karena kebanyakan brand juga Iya. nanya ke teman dulu, ini enak gak? Oh lumayan. Jadi deh kalau lumayan mendingan yang pasti-pasti aja gitu. Jadi Percobaan udah jarang ya. jadi tantangannya adalah ketika kita bikin bisnis yang bertahun-tahun ini, kita memang harus pastikan produk kita fit di market gitu kan. Produk kita enak tapi nggak fit di market juga percuma. Misalkan enak tapi kita jualannya di pedalaman harganya 30.000 misalkan 50.000 nggak fit di market. Jadi kita harus fit di market dulu. Iya. Udah gitu kita cobanya juga pelan-pelan, ini gimana responnya bagus atau segala macam. Udah gitu sama sih sebenarnya kalau untuk si tantangannya adalah kita tuh pengen ngegaet market yang dimana si orang-orang tuh sebenarnya notice aja dulu brand kita. Nah tantangannya adalah ketika brandnya kita udah di notice itu kan kita juga Drive-nya gampang ya. gampang. Udah pernah tahu belum martabak mertua? Oh tahu, pernah denger. Ya. Seenggaknya gitu dulu. Iya. Nah zaman sekarang tantangannya gara-gara banyak brand kayak udah tahu belum misalkan Barbar Burger Club, oh yang mana ya? Nah jadi si awarenessnya yang sekarang jadi tantangan. Gimana caranya kayak nyebarin dulu aja di Barbar Burger Club ke orang-orang, yang penting orang juga notice gitu. Sama kayak mungkin ini juga salah satu guru saya juga sih abnormal juga kan. Kan orang notice dulu nih. Betul. Di mana-mana oh abnormal aja macam. Orang udah otomatis nih. Jadi sewaktu-waktu kalau misalkan pengen cari tempat wifi terus mati yang lumayan terjangkau kan Itu suka aja. bingung kan. Itu aja deh Yang top of mind ya. top of mind. Nah saya juga pengen kayak minimal salah satu yang kesebut tentang pengen makan burger selain brand-brand yang udah besar sini aja deh. Kesebut, keinget, dan Keinget. akhirnya pada langsung nyamperin. Nah Tuh ya. Siap. Mantap. Dengan Jadi harga bingung kan? dengan Satu. harga yang terjangkau malam minggu paling pas kalau misalnya nggak mau keluar nih kan lagi Yo, PSBB, udahlah mendingan online aja. Online. Tinggal buka. Ini juga ada di online ya. ada. Di Ada semua. Gojek, di GoFood, di GrabFood ada segala semua. macam. Nah Udahlah, katanya langsung pesen aja kalau gitu. malam minggu itu juga nanti akan ada pengantar khusus Kamu lagi mau nganterin? Gojek lah. Oh, Masa Gojek, saya lagi, kirain saya kan kamu udah lagi. kenyang makan ini. Waduh. Wah, ya. Ya wes lah Aduh. Kang Dika. Terima kasih Dimsum banyak. sukses nanti Oh ke iya, depannya. dimsum. Terus apa lagi Nah, setelah dimsum? Ada apa lagi 2021? Ya paling nge-settlein 4 brand ini aja. 4 dulu. brand ini untuk bisa berjalan dengan baik. Baik. Baru nanti buka Baru lagi. yang nanti baru. buka lagi. Paling tidak buka cabang lah di tempat lain. Nah, Ya. di Bandung Utara ya. Bandung Utara itu Di udah paling Bandung pas. Utara. Bandung Utara itu udaranya dingin. Tapi jangan di belakang UPI Kang itu mah. Kamu nggak akan pernah datang ke sana lagi. Kamu nggak mau. Kang Dika nggak ada pengen ke dunia tarik suara mungkin kalau
udah 4 brand udah. Iya. apa, Jauh foto banget model. ya. Aduh, Kang Dika pokoknya sukses Ya, ya buat makasih ini. banyak. Mudah-mudahan tidak hanya apa secara banyak cabang tapi juga jadi berkah buat Ya. banyak orang. Itu Amin. yang penting. Amin. Ya. Betul. Ya. Betul. Balik ini jadi Kang Tom mau mampir kemana dulu nih? Ke Martabak dulu, mumpung lewat rumah, atau ke Bakmi yang agak turun, atau ke Rangga Malela Burger yang agak turun? Kayaknya ke martabak aja. Ya ya, Martabak lebih pas untuk di rumah. malam minggu Yo, sama yo. keluarga. Pasti, udah cocok. mantap. Nanti saya datang ke rumah beli martabaknya agak banyak sedikit ya Kang. Oke, nanti bawa aja. Langsung. Aduh, nah Kang kalau misalnya pengen kenal lebih dekat sama Kang Dika, mungkin Kang Dika suka ngisi ini juga nggak sih? Misalnya jadi pembicara seminar. Jarang sih, Oh. jarang. Ini berarti pertama kali podcast nih. Oh iya, wih. Pertama kali di radio juga? Enggak, Iya. ya, pernah di radio. Pernah. Enggak, tapi yang asik di radio ini kan. Iya. Iya. Radio tetangga biasa aja. Biasanya kalau sharing ya cuman grup, nggak di show kemana-mana gitu. Oh. Karena belum ada yang nawarin atau karena Kang Dikanya ngerasa Nggak mau kayak, aja gitu. wah, Sebenarnya ya, sama jadi kayak saya pemalu ya Kang Dika ini. Kamu pemalu. Saya kalau disuruh tampil gitu nggak mau saya. Amin. Ayo, mampus loh. Kang Dika, nanti kita akan ngobrol lagi lebih dalam. Yes. Insya Allah dalam waktu dekat mungkin nanti ada dimsum dan Sukses ada dimsumnya ya. makanan-makanan lainnya. Amin. Apalagi nanti kalau udah buka cabang di tempat lain, nanti kita ngobrol lagi di sini. Mantap. Kang Dika, terima kasih Ya, banyak. terima sekali. kasih. Sehat selalu Udah Kang. dibawain makanannya. Tadi saya belum ini kalau mau kenal lebih dekat misalnya mencuri Oh. ilmunya gitu IG-nya apa sih Kang Dika teh? Dika do and Q, tapi Oh, di Dika. private jadi di request aja deh. Oh, Oke. itu baca Dikadung gitu. Ah. Dika DUNQ kan Dikadung gitu. Iya, iya. Dikadung. Oke. Mantap. Dikadung, Dika Di- mengandung. Oh enggak, istrinya yang mengandung. Anak udah berapa? Udah 2. Udah 2. Alhamdulillah. Tambah lagi, tambah anak lo ya. mertua satu aja kan. Kan banyak Oh iya. cabangnya. Cabang martabaknya. Martabak. Aduh, seru nih. Ini kayaknya harus di setting lagi Mhm. Marmor Loji Google Special Weekend ya. Iya. Mantap. Kalau perlu, dan kan ada dimsum kan datang lagi. Amin. Kalau bisa pas ngobrol soal dimsum bawa lagi. Nanti saya kalau gitu menghubungi pamannya dulu. Kok kenal sama pamannya? Deket banget. Wah. Tinggal WhatsApp pamannya, paman. Nitip deuynya burgernya Bang Mawakeun. Ah, dibawain. Saya soalnya kalau ngeliat pamannya tuh suka nggak kelihatan. Kamu udah mulai fisik nih. Ya udahlah kalau begitu Kang Dika, sekali lagi sukses. Oke, Terima kasih makasih cara banyak. bisnisnya, mudah-mudahan banyak cabang lagi. di Amin, tempat amin, lain. amin. Amin. Berkah ya. Ya udah Oke. deh kalau begitu sekali lagi teman Mara kalau penasaran ya kita satu-satu. Kalau penasaran burgernya IG-nya di The Gourmet Burger Club. Yes. Kalau bakminya penasaran bakminya di mana? Bakmi Tasik 88, Kalau penasaran martabaknya, martabak mertua. nah silakan dipilih. Kita memang sengaja ngasih kamu pilihan di malam minggu ini ya. Yes. Mantap sekali. Kang Tom, Ya. jalan yuk. Yuk, langsung. Ya udah deh. Kalau Biar begitu, kalah pamit Tom The Titans mau pulang. bersama Kang Andika Wicaksana Mhm. dan juga OPP yang bertugas Tansum aka Tantan Semana. Kita mau menyikat habis ini dulu ya. Let's go. Wassalamualaikum warahmatullahi. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, saya Andika Putra Wicaksana dari Martabak Mertua, The Gourmet Burger Club, dan Bakmi Tasik 88. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.